Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bil amri wasakhara lakumul anhar. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bersilaturahim dalam suatu majelis tausiah. Menambah ilmu kita, senantiasa dekat diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Marilah kita senantiasa bersolawat buat baginda Rasulullah SAW agar kita nanti dituntun oleh beliau pada statement yang sama menuju keselamatan dalam suatu hal yang merintangi kita ketika kita nanti dalam perjalanan menuju surga Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang merupakan syukur alhamdulillahirabbil alamin dalam segala sekesta dan keindahan yang ada, yang patut kita acungkan jempol. Keindahan seperti ini merupakan suatu figur-figur di mana kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terengang-engang, agar kita tidak terpampangkan pikiran kita selalu senantiasa berangan-angan. Padahal Allah melarang hambanya untuk berangan-angan. Seakan-akan mereka pun siapa itu mereka. Jika mereka berangan-angan untuk menjadi jihad Allah belentasi masuk surga, belum tentu. Karena yang menentukan surga dan tidaknya hanya Allah buat hambanya. Dengan apa? Dengan amal-amal yang Allah lihat. Mungkin kalau kita sesama teman kita bisa tertipu. Teman kita baik di depan kita. Bagi Allah tidak ada penipuan ini. Fi qulubuhum. Segala hati yang ada, suci hati atau tidak suci, maka hanya Allah yang tahu. Maka di situ ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah dengan cara apa? Taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah kita kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Kita buktikan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Allah lah alladzina yang khalaqa telah menciptakan samawati yaitu langit wal ardi dan bumi yang kita lihat sekitar yang ada di sekitar kita ini benar-benar diciptakan oleh Allah. Samawati wal ardi. Langit dan bumi senantiasa saling berkesinambungan. Tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Ini cabai tidak akan tumbuh apabila tidak ada hubungan dengan lain apa? Diturunkannya air hujan. Wa anzala dan menurunkan minas sama'i dari langit ma'an yaitu air hujan. Jadi turunkanlah air dari langit, turunkan menjadi air hujan agar apa? Menyuburkan tanaman. Menyuburkan suatu keadaan. Kemudian hasilnya kita petik menjadi suatu panen yang bagus, yang ditunai oleh mereka-mereka yang hasilnya dinikmati dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua tidak lepas dengan syukur nikmat Allah, nikmat alamiah. Namun ketika kita tidak bisa mengucapkan syukur kita pada Allah, inna azabillah syadid. Apa yang terjadi? Azab Allah sangat pedih. Apa itu? Turunnya air dari langit berupa air hujan terlalu over akhirnya menyebabkan apa? Terjadinya banjir. Terjadinya banjir bandang di mana-mana, menghancurkan, memporak-porandakan segala bendungan hancur, tanaman hancur, padi-padi para petani menangis dia karena apa? Semuanya hancur. Lepas
Ternyata apa? Ternyata harta yang kita miliki, jika Allah tidak menghendaki untuk kita miliki menjadi amanah, maka apa terjadi? Terjadilah suatu kelenyapan, kehangusan, merupakan suatu hal yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhraja, kemudian dia mengeluarkan bihi dengannya, dengan hujan ini Allah mengeluarkan minas samarati rizqa, berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Minas samarati rizqa, mengeluarkan buah-buahan ini sebagai rezeki. Ini harus kita syukuri. Dengan padi ada buahnya padi, melon ada buahnya melon, semua ada buahnya, cabai ada buahnya cabai, dan itu kita nikmati. Fa'akhraja, kemudian dia mengeluarkan bihi dengan hujan itu minas samarati rizqa, dengan rezeki lakum untuk kita semua. Wasakhara, dan dia telah menundukkan lakum bagimu al-fulku kapal, litaksiyatu, supaya ia dalam berlayar fil bakhri, di lautan atau kendaraan angkutan bi amri, dengan hendaknya. Jadi diciptakanlah kapal-kapal. Mereka menciptakan kapal. Supaya apa? Supaya menggali rezeki lagi di lautan, yaitu ikan-ikan. Yang itu nanti akan merupakan suatu penunaian yang bisa mendatangkan rezeki berlimpah. Maka kalau ada yang di pinggir pantai itu ada namanya sodakoh bumi, sodakoh ini. Itu merupakan tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Atas rezeki para nelayan dengan ikan-ikan yang ada. Entah bagaimana caranya, entah yang setidak-tidaknya mereka mempunyai rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Belum tentu mereka yang sholatnya khusyuk. Saking khusyuknya sholatnya, sampai lupa dengan kanan kirinya. Sehingga sampai lupa dengan mensyukuri nikmat Allah di alamnya. Lupa sedekah, lupa segala sesuatu yang diwajibkan. Pada disebutkan instaliru rizqa mis sodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Perbanyaklah sodakoh. Jangan sampai sodakoh menjadikan suatu hal nomor 5. Padahal dengan sodakoh ini akan mencegah segala sesuatu yang berbau azab, yang berbau musibah, yang berbau suatu hal malapetaka. Mari kita keluarkan sodakoh kita. Kita keluarkan zakat-zakat kita. Wasakhara, dan dia menundukkan alakum anharu, bagi kalian sungai-sungai. Wasakhara, dan dia telah menundukkan lakum bagi kalian samsa, matahari, wal qamari, dan bulan. Daibait, keduanya beredar dalam orbitan yang sama. Wasakhara lakumul lail wan nahar, dan telah menundukkan bagi kalian lail, malam untuk istirahat, wan nahari, dan siang untuk kerja. Sebenarnya udah dibagi. Dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan begitu pentingnya Allah menciptakan sirkulasi yang ada di bumi ini. Begitu pentingnya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kita nikmati, untuk hambanya nikmati, untuk hambanya lakukan suatu hal, tetapi harus hambanya mengerti dari mana sumbernya. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kalau kita ngerti dengan keadaan seperti ini, ngerti kita belajar dengan alam seperti ini, janganlah kita menundukkan kepala ke atas, bukan ke bawah. Menengadah ke atas dengan kesombongan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepala kita ke bawah. Mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan mengoreksi orang lain. Jangan mengomongkan orang lain. Apalagi memfitnah orang lain. Apapun bentuknya, ghibah ada sumbernya fitnah. Al-fitnatu asyaddu akbaru minal qatl. Segala sesuatu janganlah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Mari kita bersama-sama dalam segi apapun, dengan observasi yang ada, dengan survei yang ada, dengan alam yang membuktikan, mari kita sama-sama
Jadikan diri kita dalam keteguhan iman kita. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Dengan taubatan nasukah yang kita godok sedok-godoknya. Dengan wa minal laili fatahajbihi nafilah ta'ala. Bangun sepertiga malam. Menjadikan sholat tahajud 8 rakaat menjadi suatu hal yang wajib bagi kita. Mari. Dengan menjadikan 2 rakaat al-fajri. Min khairu. Min dunya wa mafiyah. 2 rakaat sebelum fajar qabla subuh lebih baik daripada dunia saja. Mari kita jadikan. Dengan suka yang kita jadikan merupakan suatu hal yang mendatangkan rezeki dengan 4 rakaat. Mari kita jadikan. Semua ini kita jadikan pondasi kita untuk menjadi hamba Allah senantiasa istiqomah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Pikirkan. Allah menciptakan kita untuk berpikir. Bukan kita untuk berangan-angan. Bukan untuk berandai-andai. Tetapi berpikir secara apa yang digariskan dalam Al-Quran. Berpikir untuk mempelajari Al-Quran. Khairul lakum man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an. Ini sebaik-baiknya orang, yaitu orang di mana orang ini mau belajar tentang Al-Quran. Pelajari isi daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mari introspeksi diri. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan bermanfaat buat tolabul ilmi yang merupakan hukumnya wajib bagi setiap Islam sampai kita akhir hayat kita. Apa yang kita kaji kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa amalah kita ajarkan teman-teman kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.